Baik, mari kita sama-sama melakukan kita di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Di bab berikut Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi menemukan Yesus berdatangan di rumahnya. Yesus datang ke orang Farisi itu lalu berkata, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah kulit uang berisi minyak wangi. Sambil menangis, dia berdiri di belakang Yesus dengan kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekatnya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan menyiapnya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang bicaranya ini. Tentu dia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang tidak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah Guru. Ada dua orang yang berhutang pada seorang berhutang uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih dahulu melunasi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak menghapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapat itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi saat aku masuk tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia menyaki kakiku dan dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Dan yang terakhir, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian dalam Tuhan. Baik, Shalom. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk membawakan firman Tuhan kembali di sini. Ya, hari Rabu saya dihubungi oleh Ibu Pendeta Kapri untuk menggantikan beliau karena Ipet Kapri pada waktu itu sedang dan sampai dengan saat ini masih menjaga Oma yang dalam keadaan sakit, dan saya konfirmasi ke Ipensonya dan Ipensonya meminta saya untuk melayani pada hari Minggu ini. Ya, kita terus mendukung dalam doa Ipen Kapri, terlebih lagi Oma, supaya Tuhan menjamah, memulihkan, dan pada akhirnya Oma bisa kembali lagi bersama-sama dengan kita ya. Seperti bacaan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh seorang majelis tadi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Dan saya akan memberikan tema untuk perenungan kita pada pagi hari ini, dosa dan pengampunan. Ya. Berbicara tentang dosa dan pengampunan adalah dua hal yang tidak asing bagi kita orang Kristen. Ya, karena sering sekali hamba-hamba Tuhan membawakannya dalam khotbah-khotbah atau renungan-renungan, baik itu di hari Minggu ataupun dalam ibadah-ibadah rumah tangga. Banyak dari kita yang mungkin sudah paham ya
tentang dosa dan pengampunan. Tapi mari kita melihat kebenarannya melalui kisah ini. Kisah di mana seorang perempuan berdosa mengurapi Tuhan Yesus. Ya. Berbicara tentang kisah ini, maka kita perlu mengetahui latar belakang dari tokoh-tokoh di dalam kisah ini dan apa yang mereka lakukan. Yang pertama, latar belakang dan apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini dan perempuan berdosa. Ya. Tidak diketahui dengan jelas kisah ini terjadinya kapan. Ya. Saya coba menelusuri, saya coba mencari tahu lebih dalam kitab Injil yang lainnya, tapi saya mendapatkan dalam Matius, Markus, dan Yohanes memang ada kisah yang mirip dengan kisah ini ya. Dalam Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13, Markus 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-9, dan Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi jika dibaca dengan teliti, maka kisah yang dicatat oleh kitab Matius, Markus, dan Yohanes adalah kisah yang berbeda dengan kisah yang dicatat dalam kitab Lukas yang akan kita renungkan ini. Perbedaan itu lumayan banyak dan akan kita lihat dalam beberapa poin. Yang pertama, siapakah orang Farisi ini? Siapakah dia yang disebutkan dalam kisah ini? Jika kita melihat dan membaca kisah yang dicatat oleh Matius, Markus, dan Yohanes, di sana menjelaskan keterangan yang berbeda dengan yang dicatat oleh Lukas. Matius 26 ayat 6 berkata, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Ya, disebut di sini bukan Simon orang Farisi, tapi Simon si Kusta. Ya. Dalam Markus 14 ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan. Kembali lagi dalam kitab Markus disebutkan Simon si Kusta, bukan Simon orang Farisi. Ya. Lebih berbeda lagi dalam Yohanes 12. Ya. Yohanes 12 dikatakan di sana 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Tadi Simon si Kusta, tapi kali ini dalam Yohanes disebutkan di rumahnya Lazarus. Padahal dalam kitab Lukas disebutkan Simon orang Farisi. Kita sudah bisa melihat perbedaannya di sini, bukan? Ya, meskipun ada kesamaan dalam kisah Matius, Markus, dan Lukas yang mengundangnya sama-sama bernama Simon. Ya, bedanya Yohanes di dalam Yohanes itu disebutkan Lazarus, tapi kalau Matius, Markus, dan Lukas menyebutkan namanya Simon. Ya. Seperti ayat 40 dikatakan orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus kali ini bernama Simon. Tetapi Lukas menceritakan tentang seorang Farisi, sedangkan Matius dan Markus menceritakan seorang yang sakit kusta. Sebenarnya nama Simon sendiri adalah nama yang umum. Ya. Banyak orang memiliki nama yang seperti ini. Bahkan sampai di zaman ini banyak sekali yang bernama Simon, bukan? Ya. Saya ingin tanya, apakah di jemaat Kudus ada yang bernama Simon? Adakah yang bernama Simon? Tidak ada. Mungkin bertetangga dengan yang bernama Simon, mungkin ada kan? Ya. Dan mungkin kita sering mendengar nama Simon di kalangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pun memiliki 2 orang ya, murid yang bernama Simon, bukan? Ya. Simon Petrus dan Simon orang Selot. Ya. Bahkan ya dalam zamannya Tuhan Yesus memang banyak yang nama Simon. Jadi nama Simon itu nama yang pasaran sebenarnya. Jadi dari poin 1 ini kita bisa melihat bahwa kisah ini berbeda dan menceritakan tentang orang yang berbeda, meski ada kesamaan nama di situ. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, apakah Simon orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus ini adalah orang yang mengagumi, mengikuti Tuhan Yesus seperti Sakeus, ataukah dia seorang yang anti atau benci
kepada Tuhan Yesus. Seperti apa dia? Ya, apakah dia orang yang memang mengagumi atau malah benci? Begitu. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa apa maksud dia sampai mengundang Tuhan Yesus makan di rumahnya pada waktu itu. Ya. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-39 sampai 40 dan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Simon, orang Farisi ini, dia mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Tetapi ia tidak menyambut Tuhan Yesus dengan penyambutan, dengan rasa hormat yang seharusnya diberikan kepada tamu. Orang Yahudi punya kebiasaan kalau menyambut tamu itu harus membasuh kaki tamunya, terus harus mencium orangnya, ya. Itu kebiasaan orang Yahudi. Kalau kita ada tamu yang datang, kita pasti menyapanya dengan memberikan tangan kita atau memberikan hidung kita. Tapi orang Yahudi di sana mereka harus kasih air untuk membersihkan kaki tamunya itu, karena dia dari luar, jadi harus bersihkan kaki, terus harus cium, bahkan harus taruh minyak di kepalanya. Ya, itu cara yang umum yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk menyambut tamu. Tapi sayangnya Simon orang Farisi ini tidak melakukannya kepada Tuhan Yesus. Ya, berarti di sini dengan kata lain bahwa dia tidak menghormati Tuhan Yesus sebagaimana seharusnya. Tapi di beberapa ayat selanjutnya dalam ayat 40, di sana dia menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan guru, yang berarti bahwa dia tidak menghormati Tuhan Yesus seperti seharusnya, tapi dia juga tidak membenci Tuhan Yesus. Artinya dia tidak pro, tapi dia juga tidak anti dengan Tuhan Yesus. Jadi apa maksud dia? Banyak penafsir Alkitab yang coba menafsirkan apa maksud dia mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi banyak sekali yang tidak menemukan alasan yang jelas, ya. Kenapa sampai dia ingin mengundang Tuhan Yesus datang ke rumah. Dan dari sini kita melihat bahwa berarti dia ini orang yang abu-abu, ya. Tidak hitam, tidak putih, tidak mengagumi Tuhan Yesus, tidak menghormati Tuhan Yesus, tapi juga tidak membenci Tuhan Yesus. Pendeta Budi Asali berkata seperti ini. Dari sini, dari sebutan guru dalam ayatnya yang ke-40, terlihat dengan jelas bahwa Simon berbeda dengan kebanyakan orang Farisi pada saat itu. Dia tidak memusuhi ataupun membenci Yesus maupun ajarannya. Tetapi kalau kita melihat seluruh bacaan hari ini, terlihat juga bahwa Simon bukanlah orang yang percaya, mengasihi, menghormati Yesus. Jadi boleh dikatakan bahwa Simon bukanlah orang yang anti Yesus maupun pro Yesus. Ia adalah orang yang netral. Ya. Jadi dia tidak benci, tapi dia juga tidak begitu suka. Jadi biasa saja. Ya. Bukankah kita banyak menemukan orang-orang seperti ini dalam kehidupan kita, lingkungan kita?
Ya, kalau di dalam lingkungan kita dan tetangga, dia sudah dukung kotor, tapi dia juga sudah orang kotor di belakang. Jadi ya netral sih. Begitu. Dia sonde benci, tapi dia juga sonde yang begitu senang. Gitu. Jadi biasa-biasa sah. Begitu. Saya pikir itulah mengapa ia terbuka dengan kehadiran Tuhan Yesus di rumahnya. Karena ia bukan seorang yang pro atau mendukung Tuhan Yesus, tapi juga bukan seorang yang anti dengan Tuhan Yesus ya. Ia seorang yang abu-abu jadinya. Tapi apakah posisi dari si Simon orang Farisi ini aman karena ia seorang yang abu-abu atau netral? Matthew Henry dia bilang begini, peraturan yang terbaru dibuat Mahkamah Agama telah disepakati dan disahkan oleh kewenangan para anggota. Mahkamah Agama itu, jika ada orang yang berada di wilayah kekuasaan, mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, ia akan dikucilkan. Jadi mengapa dia tidak begitu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang menyukai Tuhan Yesus? Karena dia ada konsekuensi. Kalau sampai dia melakukannya, berarti dia akan dikucilkan dalam kalangannya orang Farisi. Makanya itu dia menjadi seorang yang abu-abu, netral. Lalu apakah aman? Kembali lagi saya pertanyakan, apakah aman menjadi seorang yang netral, seorang yang abu-abu, seorang yang tidak membenci, tapi juga tidak menghormati Tuhan Yesus? Apakah itu posisi yang aman? Jelas tidak. Dalam Matius 12 ayat yang ke-30 berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saya ulangi, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Jadi kalau Tuhan Yesus di sini, kalau dia tidak pro, berarti dia tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan berarti dia melawan Tuhan Yesus. Dan posisi itu adalah jelas posisi yang tidak aman, tidak pro, tidak anti, tapi sebenarnya posisi itu tidak aman. Lalu pertanyaan yang buat kita semua pada pagi hari ini, posisi di manakah kita sekarang ini? Bapak, mama, kakak, adik semua yang ada di tempat ibadah pagi hari ini, posisi kita di mana sekarang? Apakah kita seorang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti Tuhan Yesus? Ataukah posisi kita di posisi yang membenci Tuhan Yesus? Atau posisi kita sama seperti orang Farisi ini, seorang yang tidak begitu mencintai Tuhan Yesus, tapi juga tidak begitu membenci Tuhan Yesus? Jadi ya, kalau orang puji Tuhan ya sudah apa? Tapi kalau soalnya mengganggu beta, ya sudah, beta biasa-biasa. Beta soalnya terlalu bikin respon apa? Ada di posisi mana kita sekarang? Kita betul-betul orang yang sungguh mengikuti dia, atau posisi yang abu-abu? Ya. Ingatlah bahwa posisi ini tidak aman. Maka tentukanlah posisi kita. Di mana posisi kita sekarang? Kalau kita di posisi yang netral, itu berarti kita ada di posisi yang melawan Tuhan Yesus. Ya. Lalu kita beranjak ke poin selanjutnya. Siapakah perempuan berdosa ini? Dalam ayat yang ke-37 dikatakan di sana, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah kuli-kuli kuala berisi minyak wangi. Diceritakan ia adalah seorang perempuan yang terkenal dengan dosa. Ya. Tetapi tidak disebutkan namanya siapa. Ya. Dia hanya disebutkan bahwa dia seorang perempuan yang berdosa, terkenal dengan dosa. Berbeda dengan orang Farisi yang disebutkan namanya Simon, tapi perempuan ini tidak disebutkan namanya, hanya diberi
diberikan sebutan perempuan yang terkenal dengan dosa. Lalu siapa perempuan ini? Jika kita kembali melihat catatan kisah dari Matius, Markus, dan Yohanes, maka kita akan melihat semakin menunjukkan perbedaan dengan kisah dalam Lukas ini. Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi yang mahal. Dalam Markus 14 ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kuala berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dalam Yohanes 12 ayat 3 dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu menyambi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di dalam kisah Matius dan Markus, kompak hanya menyebutkan seorang perempuan tanpa menyebutkan nama atau keterangan seperti dalam kitab Lukas tentang dosa yang membuatnya terkenal. Tapi kitab Yohanes menyebutkan bahwa perempuan ini adalah Maria, saudara Lazarus. Dari sini kita semakin melihat perbedaannya. Tapi juga sekaligus ini menunjukkan bahwa perempuan ini bukanlah saudara Lazarus, ya. Karena jelas dalam kitab Lukas disebut perempuan yang terkenal dengan berdosa. Sedangkan Maria, saudara Lazarus adalah perempuan yang tidak disebutkan sebagai perempuan yang terkenal dengan dosa. Ya. Dia bukan Maria, saudara Lazarus yang pernah menyakiti kaki Yesus. Lalu ada yang menyebut bahwa mungkin dia adalah seorang yang bernama Maria Magdalena. Tapi benarkah demikian? Matthew Henry berkata seperti ini. Siapa perempuan yang di sini memperlihatkan kasih sayang sedalam itu kepada Kristus? Tidak disebutkan. Umumnya dikatakan bahwa dia adalah Maria Magdalena. Tetapi saya tidak menemukan dasar atas pendapat ini dalam kitab suci. Maria Magdalena digambarkan dalam Lukas 8 ayat 2 dan Markus 16 ayat 9 sebagai salah seorang yang dibebaskan Kristus dari 7 roh jahat. Namun hal itu tidak disebutkan di sini dan oleh sebab itu ada kemungkinan perempuan ini bukan Maria Magdalena. Ya. Karena Maria Magdalena punya kisah yang berbeda. Jadi jelas bahwa ini bukan Maria Magdalena. Lalu siapa perempuan ini? Ya, dia bukan Maria saudara Lazarus, dia juga bukan Maria Magdalena. Alkitab tidak memberikan keterangan lebih lanjut dan jelas tentang perempuan ini. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Lukas, ia adalah seorang yang terkenal dengan dosa. Coba Bapak mau membayangkan kalau kita punya di lingkungan kita ada seorang yang terkenal dengan dosanya. Pasti terkenal dengan dosanya. Pasti cara kita melihat dia berbeda, bukan? Mungkin dari jauh saja kita masuk. Pasti kita sudah langsung menghindar dari orang itu. Tapi mari kita lihat bahwa dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, kita sama-sama belajar bahwa dosa itu menjadi masalah utama dari kita manusia. Dan kita membahas tentang dosa, maka akan dikaitkan dengan respon manusia. Responnya antara diselesaikan ataukah ditutupi atau disembunyikan dosa. Tapi bagaimana dengan perempuan yang terkenal dengan dosanya ini? Apa yang dia lakukan? Dalam kisah ini ya, namanya tidak disebutkan. Tapi ketika kita melihat kisah ini dengan jelas, ketika perempuan ini tahu, ketika perempuan ini mendengar Yesus berada di rumah Simon seorang Farisi itu, dia tidak menunda untuk langsung menghampiri Tuhan Yesus, meskipun tidak dijelaskan apa yang dihadapi ketika perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak